Nama saya Riris, saya mamanya Anabel. Anak ini lahir walaupun dia prematur, beratnya cuma 1,85 kilo, 33 minggu, tapi dia sepertinya baik aja, nggak kuning, nggak biru gitu ya. Di inkubatornya sekitar 10 atau 14 hari deh, 2 minggu. Setelah itu Anabel boleh pulang di Bangka. Jadi Anabel pulang karena saya merasa dia akan lebih baik dirawat di rumah gitu ya daripada di rumah sakit. Waktu berjalan setelah 6 bulan, kita sempat bertanya, dok kok belum bisa duduk? Biasanya anak 6 bulan duduk ya. Tapi dokter selalu bilang, oh karena dia prematur, jadi nggak bisa dibandingkan dengan anak-anak normal lainnya. Oke, kita iya aja gitu ya. Setelah 8-9 bulan, saya melihat Anabel tuh matanya agak juling. Nah, sempat ke dokter mata juga waktu itu. Tapi dokter mata juga tidak memberikan, oh ini ada yang bermasalah, nggak juga. Karena menurut mereka ini anak masih kecil, jadi nggak ada jawaban pasti. Terus ketika umur 12 bulan, dokter yang biasa imunisasi Anabel itu mulai aware gitu, kayak mungkin ada sesuatu sama anak ini. Barulah dia disuruh pergi ke dokter saraf anak. Nah, saat itu barulah perjalanan Anabel untuk mengetahui kondisi medis dia tuh baru berjalan. Kita ke dokter mata, MRI, segala macam. Nah, barulah ketahuan Anabel tuh di otaknya itu seperti kayak ada awan-awan gitu ya. Jadi seharusnya otaknya normal itu nggak ada begitu. Kita mulai ke tempat terapi, terus kita kenal terapis, mereka ngomongnya lebih pada realita. Jadi kita sempat kaget, wah anak ini nih bisa begini-begini, maksudnya keadaannya terus nggak bisa jalan begitu. Kita sempat berasa ya takut juga ya. Jadi kita setelah berjalannya waktu ke tempat terapi, terus kita melihat anak-anaknya ada, baru kita mulai terbuka, oh ternyata kondisi Anabel itu, kalau kedokteran kan bilangnya cerebral palsy. Ternyata ini memang kondisi yang nggak seperti sakit yang berapa sekian bulan terus dia bisa jalan, tidak seperti itu, karena ini suatu perjalanan panjang yang harus kita lewati. Kalau saya melihat Abel udah besar, pastinya kita mau bilang, oh kita bangga sama Abel ya. Perjuangan dia kan luar biasa. Anabel tuh anak yang dia ceria dengan keterbatasan dia, tapi dia tetap di rumah tuh dia penghiburan lah buat kita. Jadi kalau dia udah besar nanti ya kita mau bilang bahwa kita tuh mengasihi dia apa adanya. Karena Anabel nih sekarang juga kadang-kadang dia bisa kejang. Jadi kita sih bersyukur sih dengan keadaan dia yang seperti ini, dia berkarya lagi. Jadi dengan segala kelemahan dia tetap jadi anak yang bisa survive. Jadi kau anak yang luar biasa gitu ya. Dengan keadaan segala keterbatasan dia, tapi dia tetap seperti itu, maksudnya tetap berjuang, tetap jadi anak yang sukacita. Jadi kita bersyukur Tuhan menitipkan Anabel buat kita. Seperti saya ini tidak bisa melukis seperti Abel, karena abstrak saya abstrak yang dibuat-buat, abstrak saya yang abstrak dengan tema. Kalau dia kan spontanitas, disitulah ada nilai kejujuran yang tidak bisa kita hargai dengan nominal ya. Itu benar-benar murni. Nah, seandainya mungkin ada beberapa kalangan yang lebih mengerti dengan hasil karya Abel, itu luar biasa sebetulnya. Mudah-mudahan itu saja. Ada yang lebih paham, lebih mengerti, lebih tahu seluk-beluk tentang seni, yang mungkin sampai sekarang pun masih saya usahakan bagaimana ketemu dengan orang, dengan waktu dan sebagainya, di mana Abel ini bisa lebih berkembang sesuai usianya. Gitu aja.